Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nikita Asartika Putri dari mata kuliah Manajemen Proyek kelas N. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu untuk proyek akhir dengan judul Rencana Penormalan, Upgrade Kapasitas dan Pelaksanaan Operation and Maintenance pada PLT BM Pulau Bala Gorontalo. Di mana untuk awal saya akan menyampaikan terkait summary studi case yang saya ambil untuk tugas proyek akhir ini, di mana saya menggunakan dasar untuk penugasan PLTBM Pulau Bala yang dilakukan untuk penyusunan kajian kelayakan bagaimanakah potensi untuk pelaksanaan re-engineering di PLTBM tersebut dan bagaimana model bisnis yang tepat untuk melakukan jasa operasi dan pemeliharaan di PLTBM tersebut supaya mendukung pasokan listrik di sistem jaringan interkoneksi Sulawesi Utara. Nah, latar belakang pembangkit listrik ini sudah beroperasi sebelumnya dari tahun 2014 dengan menggunakan bahan baku utama gasifikasi yang merupakan tongkol jagung atau limbah jagung. Dan di mana saat ini dalam posisi mangkrak atau tidak digunakan pembangkitnya. Sehingga di sini PLN Regional Sulawesi menugaskan kepada PJB untuk melakukan perbaikan dan jasa OM pada PLTBM Pulau Bala supaya pembangkit ini dapat efektif dan efisien kembali. Nah, untuk pelaksanaan re-engineering di sini itu harus berdasarkan sebuah data di mana bahan baku yang digunakan itu menggunakan limbah jagung. Nah, di sini terdapat neraca biomasa dan potensi limbah jagung di Provinsi Gorontalo. Nah, untuk kondisi PLTBM Pulau Bala Gorontalo terdapat 6 existing saat ini, di mana mesin chipper bahan baku hanya terdapat 1 buah, lalu furnace as remover mudah tersumbat, panas tungku keluar ke full hopper, as cyclone mudah tersumbat, industri fans cepat rusak akibat tar, lalu rawan terjadi keracunan gas CO. Nah, dari potensi masalah tersebut atau masalah tersebut itu kami coba mengangkat bagaimana peluang re-engineering yang terdiri dari penormalan serta jasa operasi dan pemeliharaan pada PLTBM di Pulau Bala Gorontalo. Lalu untuk yang kedua, bagaimana penyusunan skema bisnis yang paling efektif dalam pelaksanaan re-engineering PLTBM di Pulau Bala Gorontalo. Dengan tujuan untuk memenuhi pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan pada sistem jaringan interkoneksi Sulawesi Utara Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan ini berdasarkan hasil kajian kelayakan yang terdiri dari operasional, finansial, serta kajian resiko. Dan didukung dengan kebutuhan data dari bahan baku biomasa, estimasi nilai keekonomisan, serta nilai fix dan maintenance cost, dan capital expenditure di PLTBM Pulau Bala. Di mana untuk studi case ini dari identifikasi masalah yang ada serta pengumpulan data, kami lakukan pengolahan data. Dari data tersebut kami lakukan penyusunan kajian kelayakan, kami lakukan analisa dan interpretasi data. Lalu dari hasil kajian dan analisa tersebut, maka muncullah bagaimana potensi re-engineering dari PLTBM ini dan usulan model bisnis yang seefisien mungkin untuk dapat dilakukan dan diimplementasikan. Lalu pengolahan data ini kami memiliki tantangan bahwa PLTBM ini itu sudah diresmikan dari 2014 dan beroperasi, namun saat ini karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena ketidaksempurnaan desain gasifikasi, maka unit tidak beroperasi. Lalu terdapat potensi atau opportunity bahwa limbah jagung ini sebagai salah satu bahan baku dengan persediaan yang melimpah di Gorontalo. Dan prasarana yang ada di PLTBM Pulau Bala ini sudah dapat digunakan karena tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, untuk rencana re-engineering itu kami bagi di kategori tap reaktor gasifikasi, kapasitas gasifikasi, gas engine atau generatornya dengan bahan baku yang sama dengan perubahan gas filter. Nah, untuk hasil pembahasannya dari penyusunan kajian, kami melakukan 3 kajian ya. Dari kajian operasional, finansial, dan resiko. Untuk kajian operasionalnya bahwa kondisi PLTBM saat ini masih layak untuk difungsikan dengan bahan baku biomasa yang berlimpah di Gorontalo. Dan saat ini PJB pun memiliki showcase pembangkit EBT yang dapat digunakan sebagai supporting untuk penelitian selanjutnya. Di mana untuk kajian finansial di sini dapat mempengaruhi BPP
menjadi 1.265,78 per kWh, NPV-nya senilai 612 US dollar, dan IRR senilai 18,07%. Sedangkan untuk identifikasi resiko, di sini terdapat dua risiko dengan mitigasinya. Untuk yang pertama adalah dispek PLTBM Pulau Bala rendah karena BPP yang melebihi BPP sistem. Dengan mitigasi, yaitu kami dapat membuat komitmen dengan PLN terkait bauran energi EBT. Jadi, peraturan apa saja yang dapat diterapkan. Untuk yang kedua adalah resiko kesulitan mencari suku cadang mesin PLTBM, sehingga kami dapat menggunakan mesin dari manufaktur yang telah terstandarisasi seluruh komponennya dan teruji seperti itu dalam after sale service-nya. Nah, untuk usulan skema bisnis itu kami susun berdasarkan hasil kajian. Dan usulan utamanya di sini adalah menggunakan skema sewa aset, di mana terdapat kontrak sewa aset yang terdiri dari komponen A, B, C, dan D antara PLN dan PJB. Nah, di kontrak tersebut itu juga include scope atau lingkup pekerjaan untuk kontrak penormalan atau re-engineering serta kontrak OM-nya, pemeliharaan pembangkitnya seperti apa. Nah, untuk komponen sewa asetnya itu hanya terdiri dari komponen A aksen, yaitu biaya depresiasi awal dari PLTBM. Nah, untuk timeline re-engineering atau perbaikan PLTBM Pulau Bala itu sudah kami coba susun berdasarkan hasil kajian, di mana terdiri dari 14 aktivitas sebagaimana terlampir dari tahun 2020 sampai 2021. Nah, untuk novelty-nya dari studi case ini bahwa pemanfaatan limbah jagung ini sebagai bahan baku pembangkit listrik biomasa untuk perbaikan re-engineering, serta usulan model bisnis yang sebelumnya belum pernah diimplementasikan di jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit EBT. Lalu untuk diskusinya di sini kita mencoba untuk mengambil poin bagaimana peran dari gasifikasi dan pembakaran sendiri. Karena ada perbedaan proses di sini, maka terbatasnya jumlah udara pada proses gasifikasi menyebabkan proses penguraian hidrokarbon pada biomasa tidak sepenuhnya terkonversi menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, ini menjadi tujuan utama dari pengurangan jumlah udara pada proses gasifikasi agar menghasilkan gas mampu bakar berupa karbon monoksida dan hidrogen. Nah, sedangkan kesimpulan dari peluang re-engineering PLTBM di Pulau Bala ini sangat menjanjikan. Mengapa? Karena sudah terdapat lahan dan prasarana pendukung, lalu potensi limbah biomasa di Gorontalo ini sangat melimpah. Lalu dengan beroperasinya kembali PLTBM Pulau Bala ini dapat menurunkan BPP sistem, dapat menjadi pembangkit yang ramah lingkungan, sehingga citra dan branding dari PLN itu sendiri dapat semakin baik di sana. Lalu penelitian dan pengembangan ini bisa dijadikan salah satu dasar referensi pembangkit EBT ke depan. Nah, usulan skema bisnis ini juga menjadi salah satu pilihan yang efisien untuk implementasi di PLTBM Pulau Bala. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari studi case ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.